Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tiba-tiba muncul pasukan Taisu dari ujung. Menilai dari arah mereka, itu 100% ditunjukkan untuk Xiaoyan. Sial, apakah mereka mengejarku? Melihat ini Xiaoyan tidak bisa menahan tawa yang masam. Bahkan jika dia melakukan kejahatan keji, dia tidak akan membiarkan mereka memobilisasi massa seperti ini. Namun setelah mengalahkan Taisu nomor 4 dan Taisu nomor 3, maka Taisu lainnya mengirimkan pasukan besar untuk mengepung dan menekannya. Dan ini sama sekali tidak berbicara tentang metode bertarung Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mengalihkan pandangannya terhadap sang ratu. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak memperhatikan ratu, dia bisa merasakan bahwa mata ratu tertuju padanya dan selalu mengawasinya. Dalam situasi ini, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tangani secara pribadi. Jadi Xiaoyan masih cukup jelas tentang situasinya sekarang. Karena reputasinya sudah tersebar, tidak masalah jika dia masih harus menerima bantuan. Tetapi ketika dia melihat ke arah sang ratu, Xiaoyan menemukan bahwa ratu sepertinya tertidur dengan mata tertutup. Jelas dia mungkin berpura-pura untuk tertidur. Dan artinya sangat jelas bahwa ratu berharap akan menggunakan kemampuan miliknya sendiri untuk mengatasi krisis ini. Tepat ketika Xiaoyan bingung dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan pertempuran ini, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. "Mengapa? Apakah kau takut?" ucap suara itu. Xiaoyan langsung menoleh untuk melihat suara itu. Seketika dia melihat 5 pedang terbang tergantung di atas kepala sosok di sampingnya. Dan dia memegang satu pedang dengan noda darah di atasnya. "Apakah menurutmu aku akan mundur?" ucap Xiaoyan melangkah dengan acuh tak acuh. Dan orang yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah orang yang bergabung di medan perang. "Kalau begitu ayo pergi," ucap Jian Xiangyang berbalik dan hendak pergi. Xiaoyan buru-buru meminta maaf dan berteriak kepada Jian Xiangyang. Meskipun keadaan saat ini dapat dipertahankan untuk sementara waktu, tetapi beban menggabungkan avatar Yuan Shen dan avatar Yonghe pada saat yang sama itu masih terlalu berat untuknya. Dan dia khawatir pertempuran ini tidak akan berakhir. Selain itu kali ini dia mungkin sudah mengambil keputusan. Jadi Xiaoyan tidak perlu memaksakan diri dalam situasi ini dan dia butuh bantuan. Pada saat ini di belakang Jian Xiangyang semakin banyak pasukan berkobar yang berkumpul. Mata mereka penuh api perang menatap prajurit Taisu yang berkasa di kejauhan. Tidak ada yang takut sama sekali pada pertempuran ini. Ini bukanlah ujian kecil untukmu. Jika kau ingin membuat terobosan, kau harus mengatasi beberapa kesulitan sendiri. Aku akan membantumu. Tetapi kau mungkin masih menghadapi situasi pengepungan, jadi bersiaplah untuk pertempuran berdarah, ucap Jian Xiangyang. Pada saat ini dia masih memilih untuk membantu Xiaoyan. Begitu banyak pasukan berkobar yang harus berkorban untuk menemani Xiaoyan mewujudkan terobosannya. Jadi Jian Xiangyang memilih untuk melakukannya sendiri. Dengan menghafalkan tinjunya, dia memahami upaya telaten dari sang ratu. Merasakan dewa petarung alam leluhur dan mencapai bintang kelahiran Xiaoyan telah mencoba mencarinya. Tetapi jelas bintang kelahiran itu tidak sederhana. Sebaliknya selama pertempuran, kekuatan Xiaoyan meningkat pesat melebihi harapannya. Semakin banyak pembuluh darah inti Guntur Void yang diaktifkan dan kekuatan fisiknya juga akan meningkat secara gila-gilaan. Jika kekuatannya tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, bahkan jika memiliki avatar yang kuat itu tidak akan membantu. Karena waktu penggabungan akan lebih singkat. Oleh karena itu Xiaoyan harus mempersempit celah kekuatan antara dirinya dengan avatarnya. Baik Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 mengambil kesempatan untuk mundur. Dan kerumunan Taisu yang dipimpin oleh Taisu nomor 2 tiba dalam waktu yang singkat. Setelah tiba, mereka segera menyebar membentuk setengah lingkaran mengepung Xiaoyan dan Jiang Xiangyang. Pada saat ini Taisu nomor 2 mengangkat jarinya. Tidak ada pihak yang banyak bicara pada pertempuran. "Sudah dekat. Sungguh tak terbayangkan aku datang ke sini untukmu. Kau bisa menarik begitu banyak perhatian," ucap Taisu nomor 2 dengan dingin. Dia memegang pedang panjang di tangannya tetapi dia tidak terburu-buru. "Lihatlah baju besi dewa di tubuhku. Bukankah alasannya sudah jelas?" ucap Xiaoyan juga acuh tak acuh.
Auranya menyebar tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Aku khawatir itu bukan karena baju besi dewa di tubuhmu, tetapi itu karena sesuatu yang ada di bawah cincinmu, ucap Jian Xiangyang. Meskipun Xiaoyan sudah menebak tetapi selama bertarung, dia tidak memikirkannya baik-baik. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu dan langsung mengerti. Jadi apa yang dimaksud senior Jian Xiangyang mereka dibangkitkan dengan mengandalkan baju besi dewa? Tanya Xiaoyan. Jian Xiangyang juga terkejut dan baru kemudian dia mengerti mengapa mereka tiba-tiba membuat langkah besar melawannya. Bahkan meskipun dia mengalahkan Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4, tapi kali ini kemenangan atau kekalahan perang tidak ada pada mereka. Jadi tidak peduli apakah mereka menang atau kalah. Sebaliknya Xiaoyan telah menyentuh garis bawah inti mereka dan tidak punya pilihan selain menyerang. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami juga menemukan bahwa jumlah Taisu tidak berkurang sampai saat ini. Dan kemunculan kembali Taisu nomor 3 sudah cukup untuk membuktikan bahwa Taisu memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali. Memikirkan hal ini, Xiaoyan ingat bahwa ketika dia menghadapi Taisu nomor 3, dia masih memperpanjang hidup Taisu nomor 3 dengan api abadi. Tetapi seberkas cahaya malah membunuh Taisu nomor 3. Dan satu-satunya hal yang diambil adalah baju besi dewa di tubuhnya. Sebelumnya hanya beberapa Taisu yang mati di hutan belantara abadi. Tetapi semakin banyak Taisu yang datang dan bahkan pergi berperang. Ternyata mereka tidak bersatu tetapi karena baju besi dewa tidak boleh hilang dari mereka. Di dalam hati Xiaoyan sekarang dia tahu lebih banyak tentang Taisu. Justru karena dia mengambil baju besi dewa, selama pertempuran Taisu menggunakan kekuatan seperti itu untuk membasmi Xiaoyan dengan penuh semangat. Hei, mereka memiliki banyak orang kuat di sini. Berhati-hatilah jangan terlalu mengandalkanku. Lagi pula mereka semua ada di sini untukmu. Kurasa aku tidak bisa berbagi banyak tekanan untukmu, ucap Jian Xiangyang dengan acuh tak acuh. Adapun Xiaoyan dia mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tunggu sebentar, aku ingin memperingatkanmu lagi bahwa dalam situasi saat ini, bahkan jika kau memiliki banyak kartu truf sangat sulit untuk melawan musuh. Kau tidak perlu memaksakan diri. Lebih baik mundur langsung ke samping sang ratu, ucap Jian Xiangyang melanjutkan. Bahkan karena dia salah paham, bukan karena dia salah paham. Namun Xiaoyan memang menerima banyak bantuan dari ratu di sepanjang jalannya. Tetapi ketika Jian Xiangyang mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan dapat dengan jelas mencium bau asam. Seperti ketika dia pertama kali tiba di Bintang Wangxiang. Setelah beberapa saat, serangan Taisu datang seperti hujan di saat berikutnya. Dan cahaya dingin seketika menyebar. Itu seperti bulu panah yang mengandung kekuatan keabadian dan kekuatannya sangat mencengangkan. Dengan cepat Xiaoyan memutar penguasa Suan di tangannya. Dan segera mengayunkan penguasa Suan untuk bertahan melawan bulu panah itu. Bulu panah sangat cepat dan kuat. Bahkan jika Xiaoyan memblokirnya itu tidak mudah. Sedangkan untuk pasukan lainnya itu tentu saja lebih sulit. Pada saat ini semua kekuatan keabadian dalam tubuh baju besi dewa menyumber keluar tanpa ditahan. Itu berubah menjadi lautan api dan guntur di bawah intensitas seperti itu. Pembuluh darah inti guntur void yang terus terbuka bergerak menuju 60. Ada total 108 pembuluh darah dan semuanya bisa dibuka. Aku khawatir hanya dengan begitu kekuatan asli inti guntur void dapat dimainkan dengan penuh, gumam Xiaoyan. Dengan niat bertarung menghadapi serangan yang luar biasa, dia tahu bahwa dia mungkin menghadapi serangan yang sangat tragis. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak merasakan perasaan krisis untuk waktu yang lama. Jadi dia tidak meminta bantuan dari para senior di Labu Dewa Bermata 9. Pertempuran saat ini diciptakan oleh Yuan dengan sengaja untukku. Adapun senior Jiang Xiangyang seharusnya dia sangat marah. Karena pasukan berkobar yang tewas dalam pertempuran ini tidaklah sedikit. Tetapi seharusnya Yuan berharap aku bisa menerobos ke alam leluhur dalam pertempuran kali ini, ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Saat dia melambaikan penguasa Suan, dia bisa memahami kemarahan yang datang dari Jian Xiangyang. Dan dia mengerti bahwa ratu tidak memilih untuk membantu saat ini. Adapun Xiaoyan sendiri dia belum pernah mendengar tentang dunia legendaris dari dewa petarung alam leluhur sebelumnya. Dia juga belum pernah mendengarnya dari Dong Haiyuan dan orang lain. Itu cukup untuk menjelaskan kekuatan dewa petarung alam leluhur. Dan sangat sedikit orang yang bisa mencapai dewa petarung alam leluhur.
Jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi bahkan pada saat ini, Xiaoyan masih bingung tentang tanah dewa petarung alam leluhur. Sumber energi dan bintang Xiaoyan telah menembus hingga 42 miliar. Yang mana bintang kelahiran Xiaoyan akan terus meningkat. Itu seperti apa yang Ratu katakan dalam benaknya. Tetapi Xiaoyan tidak dapat menemukan jejak bintang kelahiran di lautan bintangnya. Dan sumber energi di tubuhnya sepertinya tidak terkendali. Artinya bahkan jika Xiaoyan ingin berhenti sekarang, sehingga energi sumbernya tidak lagi naik. Namun dia tidak bisa melakukannya saat ini. Dia telah memasuki keadaan gila, tetapi kegilaan itu bukan tubuhnya atau jiwanya. Melainkan lautan bintangnya itu melonjak liar seperti mendidih, melahap dan menyerap semua sumber energi dan terus-menerus berubah menjadi lautan bintang. Meskipun tidak sekuat kekuatan keabadian, lautan bintang sumber energi yang kaya ini masih sangat menakutkan. Dengan latar belakang sumber energi 42 miliar, setelah meledak kekuatannya tidak akan terbayangkan. Ayo serang bersama, ucap Taisu nomor 2 yang sudah semakin mendekat dengan Xiaoyan. Dan ketika suaranya jatuh, lebih dari selusin prajurit Taisu memiliki setidaknya 500 warna merah di dada mereka. Mereka juga memegang senjata seperti pedang suci di tangan Taisu nomor 3. Kekuatan keabadian yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa casting senjata ini mengandung banyak emas yang bergetar. Kalau tidak mungkin untuk mendukung keabadian yang begitu kuat. Pada saat ini tidak ada pihak lain yang melakukan percakapan yang berlebihan. Karena pertempuran semacam ini tidak membutuhkan omong kosong. Tujuan mereka sangat jelas. Taisu ingin membersihkan pasukan berkobar di sekitarnya. Memberi ruang bagi Taisu nomor 2 dan yang lainnya untuk menangkap Xiaoyan. Pada saat yang sama lebih dari selusin sosok bergegas keluar menjarah langsung ke arah Xiaoyan. Serangan perkasa bergegas menuju langit. Pada saat ini sayap Valkyrie telah muncul di belakang Xiaoyan. Kecepatannya segera meningkat tajam dan dia terus menghindari serangannya yang padat. Pada saat yang sama penguasa Suan di tangan Xiaoyan terus-menerus meledak dengan api dan guntur. Wow, sungguh kekuatan yang mengerikan. Di bawah serangan semacam ini, bahkan langkah ke-6 mungkin tidak dapat menahannya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelesaikan krisis ini. Ucap Zuchi menyipitkan matanya sedikit. Dalam situasi di medan perang, entah bagaimana menjadi pecundang dan dikepung oleh orang kuat seperti Taisu. Kecuali jika dia bisa memanggil pria perunggu tadi, mungkin dia akan memiliki sedikit harapan. Adapun Zuchi yang berada di belakang dia memilih untuk tidak bergabung dalam pertempuran. Meskipun hanya ada 2 avatar, tetapi Zuchi tidak ingin avatarnya kalah. Dia tahu bahwa pertempuran ini adalah pembunuhan. Kalau tidak, itu tidak akan berpengaruh pada situasi pertempuran. Karena menang atau kalahnya perang semacam ini bukan lagi ditentukan oleh orang-orang setingkatnya. Taisu tidak menggunakan kartu truf aslinya, begitu pula sang ratu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu dan kebuntuan semacam ini memiliki kekuatannya sendiri. Pertempuran sesungguhnya antara kedua belah pihak belum tiba. Zuchi ingin mempertahankan kekuatannya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sini sampai akhir. Saat ini hanyalah pertarungan kecil, tentu saja meskipun itu pertarungan kecil. Dibandingkan dengan Xiaoyan yang diuji, dia tidak berani terlibat. Dia hanya memilih mengambil langkah lebih hati-hati daripada berani. Suara teredam di batinnya terus berkembang. Hanya ada selusin orang yang menghalangi jalan Xiaoyan. Tetapi dalam situasi ini sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan terus meledak. Dia dan selusin ahli saling berbenturan dan suara tumpul disebabkan oleh serangan yang meledak. Xiaoyan bertarung, namun perbedaan kekuatan hampir tidak tertahankan. Lebih dari selusin Taisu bahkan gagal menyentuhnya. Dia seperti bola meski sangat cepat. Dia masih ditendang oleh belasan orang ini. Untungnya kulit dan dagingnya lebih tebal jadi Xiaoyan tidak mengalami luka serius. Hanya baju besi dewa di tubuhnya yang rusak. Untungnya Xiaoyan mengetahui karakteristik dari baju besi dewa. Dan baju besi dewa tersebut dapat diperbaiki satu sama lain. Dia mengeluarkan baju besi dewa lainnya dari dalam cincin penyimpanannya secara acak. Dan itu berubah menjadi cairan dan memanjat memperbaiki baju besi dewanya yang rusak. Dalam sekejap terlihat bahwa baju besi dewa pada Xiaoyan terus membuat tampilan yang baru. Sebagai prajurit Taisu, mereka secara alami tahu bahwa Xiaoyan yang melakukannya. Xiaoyan mengkonsumsi baju besi dewa dan mengkonsumsi baju besi dewa adalah hal yang tidak bisa mereka terima. Perkuat serangan dan tekan dia dengan cepat. Teriak Taisu nomor 2. Bahkan keabadian langkah ke-6 tidak dapat menahannya.
Kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan selusin orang Taisu sudah sebanding dengan serangan yang hanya dapat dilepaskan oleh keabadian langkah ke-8. Tetapi Xiaoyan yang dikelilingi oleh api dan guntur, dia masih bisa mengayunkan penguasa suannya saat menghadapi serangan. Seketika suara gemuruh terdengar di sekitarnya. Sepertinya kalian tidak ingin aku mati, ucap Xiaoyan, merasakan serangan lebih dari selusin orang ini. Meskipun mereka kuat, Xiaoyan bisa merasakan bahwa mereka tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Karena Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 sebelumnya sulit untuk dihadapi. Dan ini lebih dari selusin orang ingin membunuhnya dengan cara apapun. Tidak mungkin baginya untuk bertahan sampai sekarang. Jadi hanya ada satu kemungkinan mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Bagi Taisu, Xiaoyan seperti misteri besar. Mengetahui terlalu banyak rahasia mereka. Jadi mereka ingin mencari tahu siapa sebenarnya Xiaoyan. Bagaimana dia bisa mempelajarinya dan bagaimana memastikan bahwa dia bukan dari darah Taisu. Dan mengapa dia bisa menggunakan baju besi dewa, inilah poin yang paling penting. Tetapi semakin banyak orang Taisu seperti ini, perlawanan Xiaoyan semakin sengit. Meskipun dia tidak dapat melarikan diri dari pengoboman mereka, selusin orang ini tidak dapat menekan Xiaoyan. Untuk sementara waktu membuat mereka terus berurusan dengannya. Baju besi dewa di tubuhnya hampir hancur. Tetapi itu pulih dalam sekejap mata. Bagi Xiaoyan tidak lebih dari mengkonsumsi baju besi dewa. Namun meskipun kekuatan pertahanan baju besi dewa itu luar biasa, bagaimanapun juga itu masih harus jatuh pada tubuh fisik Xiaoyan. Dan tubuh fisik di dalam baju besi dewa itu sebenarnya telah terluka parah berkali-kali. Hanya saja luka berat semacam ini tidak fatal. Selama itu tidak cukup fatal, maka tidak akan membuat Xiaoyan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Tubuh pada baju besi dewanya dapat dikendalikan ke keadaan semula dalam beberapa tarikan nafas. Meskipun dia tidak bisa merasakan batas hidup dari avatar Yuan Shen, tapi karena Xiaoyan sangat sering menggunakan avatar Yuan Shen, dia bisa merasakan bahwa vitalitas avatar Yuan Shen-nya akan terus hilang seiring dengan pertempuran yang dilakukannya. Energi dan darah adalah umur panjang. Jika aku dapat menerobos tingkat petarung alam leluhur, mungkin aku dapat mencoba membuat avatar Yuan Shen menerobos ke bintang 4. Ucap Xiaoyan sambil berpikir di dalam hatinya. Tetapi dia juga tersenyum pahit. Serangan lebih terlihat seperti hanya menggunakan kekuatan pribadinya. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan pengepungan lebih dari selusin Taisu ini. Di bawah serangan lebih dari selusin orang, tidak terbayangkan bahwa Xiaoyan dapat bersaing dengan kekuatan keabadian yang kuat. Pada saat ini setengah dari mereka menekan Xiaoyan dan benang sutra merah muncul di tangan beberapa orang yang tersisa. Mereka bergegas menuju Xiaoyan seperti ular berbisa. Dengan sutra merah terbelah menjadi 2 di udara, kemungkinan dibagi menjadi 4. Dan akhirnya berubah menjadi lebih dari selusin benang sutra merah dan itu menyelimuti Xiaoyan dari segala arah. Ketika benang sutra merah naik, meskipun dia sangat ingin melarikan diri, dia menemukan bahwa benang sutra merah yang selembut rambut itu sangat kuat dan dia tidak bisa melepaskan diri. Bahkan jika dia menembak ke belakang, itu tidak berguna. Ketika benang sutra merah menjerat semua anggota tubuh Xiaoyan, beberapa orang menarik dan mengendalikan Xiaoyan. Dalam sekejap benang sutra ditarik dengan keras. Itu seperti 5 kuda memotong-motong mayat dengan paksa merobek tubuh Xiaoyan. Hahaha, aku juga sangat penasaran tentangmu. Tapi aku ingin melihat bagaimana kau melakukannya. Ucap sosok Taisu nomor 2 mendatangi dan suaranya yang dingin terdengar. Dari balik topeng Taisu nomor 2, dia tidak berani mengabaikannya. Bahkan dia melambaikan tangannya dan dia takut keadaan akan berubah jika dia mengambilnya kembali. Selama dia membawa Xiaoyan, dia berpikir bahwa Ratu pasti akan mencoba menyelamatkannya. Melihat ini, Jian Xiangyang tiba-tiba berhenti dan menatap sang Ratu. Selama Ratu mengangguk, dia akan pergi untuk menyelamatkan Xiaoyan. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Ratu, dia menemukan bahwa mata Ratu tertutup. Seolah-olah dia tidak menonton pertempuran di sini. Yang sedikit mengejutkannya karena ketika dia berada di samping sang Ratu, Ratu tidak pernah melepaskan matanya dari Xiaoyan. Tetapi sekarang dia memilih untuk menutup matanya dan seolah-olah tidak melihat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.